Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Oke, selamat sore menjelang petang pada semua hadirin pemirsa tentunya di channel Lumpang. Pada perdana kali ini kita alhamdulillah puji syukur kepada Allah dimana kita dapat dipertemukan dari serangkaian kegiatan yang beberapa waktu lalu bisa dikatakan vakum. Oke, kali ini bersama Lumpang Channel. Oh ya, sebelumnya sahabat-sahabati rahimakumullah, akan kita kenalkan dulu apa sih Lumpang. Demikian yang ada di dalam Lumpang Channel adalah Lumbung Pangraos. Nah, kita pendekan daripada Lumpang. Lumbung adalah suatu tempat penyimpanan bahan makanan atau hasil panen, dan hasil panen yang melimpah merupakan suatu pertanda kemakmuran. Juga Lumbung dari segi geografis memang kita semua berada di Lumbung Rejo. Kemudian apa sih Pangraos? Pangraos itu sebuah perasaan, sebuah emosi dalam bahasa Sundanya, sebuah emosi di mana emosi itu greget untuk menggapai sebuah ilmu. Karena yang namanya rasa itu ada suka, duka, sedih, merupakan ungkapan daripada atau manifestasi daripada hidup kita ada di emosi keseharian, dan emosi itu sendiri akan bisa mengalir karena adanya ilmu. Sahabat-sahabati dan pemirsa di Lumpang Channel rahimakumullah, dapat dikatoke bahwa Lumbung Pangraos adalah sebuah istilah yang menjadi kesepakatan kita bersama, di mana kemakmuran merupakan wujud atau sifat duniawi, dan sifat duniawi itu akan menuju sebuah perjalanan menuju akhirat. Di Pangraos inilah akan kita olah, akan kita tempa, seperti hanya Lumpang. Lumpang sendiri adalah tempat untuk menumbuk, dan Lumpang ini Lumpang juga bukan hanya mengedepankan masalah-masalah religi. Apapun giat kita, apapun kegiatan kita, apapun yang ada kita hadapi di perjalanan hidup ini akan kita kupas tuntas di Lumpang. Oke, demikian prolog kata Lumpang sendiri yang akan kita angkat di channel. Tentunya sebelum kita lanjutkan, jangan lupa subscribe, bagikan link kami, bagikan kepada teman, handetolan, dan semuanya agar kita menjelang petang ini kedatangan tamu yang luar biasa. Sahabat-sahabat kami semua adalah praktisi di bidang religi, semua adalah praktisi di bidang ekonomi. Tentu tidak asing di mata dan indera telinga kita. Siapa gerangan? Monggo Gus, perkenalkan pada jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Agus Fatkur Rahman. Saya ada di Lodoyong di Pondok Pesantren Hidayatul Muttaqin. Insya Allah nanti kita bersama-sama mengaji bersama, mengeluarkan segala apa yang ada di diri kita. Di Lumpang ini kita akan jadikan Lumpang ini sebagai media yang sangat berharga bagi kita untuk mengembangkan segala potensi yang ada di Lumbung Rejo khususnya ini. Oh iya, saya bilang kayaknya Togus ini ya, enaknya. Apa saja? Oh iya, ya nih Gus Agus Fatkur Rahman, SEI Sarjana Ekonomi Islam, luar biasa. Dan tentunya Mas Agus ini kawan saya ini dan guru saya. Dia adalah pengasuh di Pondok Pesantren Hidayatul Muttaqin. Monggo barangkali daripada putra-putri kita
pasrahke aja sama Gus Agus. Insya Allah nanti soleh-soleha. Amin ya rabbal alamin. Demikian, bukan sekedar itu, Gus Agus juga memelopori seputaran Karang Taruna di sini dengan sedulur lele. Ya, sedulur lele. Bisa nanti berhubungan dengan Gus Agus atau langsung kontak di Lumpang, tentunya akan kita layani. Terima kasih. Sekitar ta'aruf dengan Gus Agus, kita lanjutkan. Sahabat saya ini juga praktisi, ini Pak Momong, saudara-saudara. Ini Pak Momong berkenan untuk berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Wahid, beralamatkan juga sama dengan Mas Kiai Agus. Domisili saya di Bodoyong. Keseharian saya juga banyak kegiatan, akhirnya kegiatan secara ekonomi keluarga. Kemudian yang lain-lain juga ngawulo di masyarakat secara umum, artinya seperti itu. Oke, salam kenal untuk panjenengan yang belum tahu siapa gerangan Bapak Kiai Abdul Wahid. Beliau juga ketuanya Nahdlatul Ulama di Ranting, Lumbung-Rejo. Dia juga seksi apa itu di Ansor jenengan? Saya seksi Wis tuwa ning rong gelem tuwa. Masih di Ansor juga jadi ketuanya luar biasa sahabat-sahabat kita ini. seksi rohani. Nah, rohanian. Di MBC juga seperti Di MBC juga merangkap dan merangkap. Terima kasih atas kedatangan sahabat dan Gus-Gus semua yang berkenan hadir untuk kesempatan sore hari ini. Oke, langsung kepada Gus Agus nih, kepada Gus Agus. Gus, ini ada kegelisahan yang mendalam untuk umat kita, Gus. Sudah lama kita hampir 6 bulan ada pagebluk, Ya. Gus. Iya, ada pagebluk. Loh, terus kenapa sih, Gus? Di sana pagebluk kok kita itu masih kulak werto atau golek ngelmu itu gimana, Gus? Caranya, Gus? Oke. Jadi memang kondisi saat ini ya ini keprihatinan kita semuanya ya, keprihatinan kita semuanya. Dan sebenarnya masalah pandemi seperti saat ini itu bukan masalah yang baru-baru saja. Mungkin kita mengalaminya kayak saiki gitu kan. Gitu. Karena uripe Iya, ya iya. saiki gitu. Iya. Tapi sebenarnya sejarah panjang dari pandemi ini sangat panjang sekali. Ya bahkan pada masa junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga sangat terkenal sekali, pernah terjadi adanya pagebluk juga, yaitu wabah penyakit taun. Ya. Napa nih, Gus? Taun itu semacam lepra. Nah, lepra. Jadi apa ya? Seperti apa lepra itu? Penyakit kulit Kusta, tapi ya Kusta, semacam itu. Oh, iya, iya. Ya, kusta. Cuma itu tingkat penularannya sangat luar biasa. Mungkin kalau sekarang itu sudah biasa-biasa saja karena sudah ditemukan vaksinnya. Tetapi pada zaman Rasulullah itu kan belum ada obat yang ditemukan. Oleh karena itu penyakit yang sangat menular sekali. Bahkan Rasulullah kemudian paring dawuh ketika terjadi suatu wabah seperti itu, jangan sekali-kali orang yang sudah ada di dalam area kena wabah itu jangan sekali-kali keluar. Udah diriin pun enten social distancing Ya, physical distancing. Oh, sosial nantian, ya. Physical Nggih, nggih, distancing. nggih, Nah, Gus, itu terus. memang zaman Rasulullah sudah ada. Oh iya. Jadi hal seperti itu sudah dialami oleh dari masa ke masa. Tetapi dengan hal yang seperti itu pun tidak menyurutkan Rasulullah untuk berdakwah, berceramah, walaupun memang ya tata caranya akan berbeda. Tidak seperti pada keadaan yang normal. normal begitu. Satu lagi, Nggih. Gus Agus. Terus nek ngaji, nggih, ngaji. Kados niki, ini kan kita didengarkan jutaan umat. Ya. Kita Ya. didengarkan, dilihat live dengan jutaan umat Ya. tentunya. Dikembalikan kepada hukum atau syar'i. Ya. Gimana ini, Gus? Oh ya. Jadi memang ini sering jadi banyak pertanyaan seperti itu karena apa? Memang ini sesuatu yang baru bagi kita. Ya, sesuatu yang baru bagi kita karena ya keadaan dan lain sebagainya. Namun sebenarnya kalau kita tarik sejarah juga kembali pada masa Rasulullah Muhammad SAW bahwa
dulu pun Rasulullah juga melakukan suatu metode dakwah yang berbeda. Ketika Rasulullah di Makkah, metode dakwahnya apa? Delik-delian. Ya, Maksudnya gerilya. apa? Jadi waktu di Makkah Rasulullah dakwahnya nggak terang-terangan, tapi apa? Door to door, diam-diam. Itu pun karena dawuh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pre-dakwah nang Mekah ojo ketok-ketok, sing rahasia, sing siri gitu. Tetapi ketika sudah hijrah ke Madinah, didawuhke kali Gusti Allah, ayo di sing ngedeng, istilahnya sing diketok-ketokke. Itu artinya apa? Ada cara dakwah berbeda ketika di Madinah, di Makkah dan di Madinah. Itu karena apa? Karena memang perubahan keadaan dan lain sebagainya. Nah, hal ini pun sebenarnya tidak menjadi masalah bagi kita, karena yang namanya media sosial itu kan sebenarnya bukan apa ya, dia hanya sebagai alat saja. Ya, hanya sebagai alat saja. Kalau intinya kan yang namanya dakwah itu kan ajak-ajak. Nah, jadi intinya ajak-ajaknya ada, mau pakai fasilitas apapun tidak masalah. Kalau Sah-sah saja ya, Gus? sah-sah saja. Apalagi kalau kita pahami tentang Wali Songo menyebarkan Islam di tanah Jawa, di Nusantara ini, kita pun tahu apakah di Arab dulu penyebaran Islamnya pakai wayang dan lain sebagainya? Tidak, ya kan? Bahkan ke Eropa, ke Timur Tengah yang lain nggak pakai itu. Tapi kenapa Wali Songo memakai cara itu? Karena melihat situasi dan kondisi. Kultur. Leres, satu kultur dan kondisional juga diperlukan untuk kita berdakwah. Enek niku sing cok nganu niku enten Islam Nusantara niku pripun niku Gus? Napa niku Gus? Itu sebenarnya hanya bukan suatu Islam madhab sebenarnya. Oh, ngaten. Jadi memang Islam dengan cita rasa Nusantara gitu begitu. kan. Acok gagal paham ya. Nah, itu. Jadi gandeng ini di Nusantara ya diartikan Islam di Nusantara. Bukan kok Islam madhab Nusantara, itu enggak ada. Oh, nggih. Jadi Islam di Nusantara. Wah, ini kayak mudeng aku. Ya, kembali ke sahabat dan saya bilang adik ya. Nah, adik itu mestinya umurnya tua aku karena saya memang sudah 50 lebih, Gus. Ini masih 50 lebih, tapi untuk ilmu senior beliau. Nggih, Dik Wahid, Pak atau Kiai Wahid. Nek nurut jenengan gimana? Setahun jenengan bagaimana sih cek kebenaran daripada narasumber ini? Narasumber ya tahu kalau mungkin panjenengan, tapi di kamar sebelah kan banyak toh sing asal buka buku atau ngomong gitu. Terus gimana nek untuk cek kebenaran narasumber gimana? Monggo. Jadi begini, artinya kalau kita berbicara tentang kebenaran daripada narasumber, inilah justru awal kenapa kita membuat channel ini. Kalau membicarakan tentang cek kebenaran, karena diakui maupun tidak, kita atau istilahnya itu rumah kita itu diibaratkan rumah yang belum begitu kita tata dengan rapi. Maka banyak dari keluarga kita, dari keluarga besar kita itu justru sering sonjo atau kamar sebelah ya, kamar sebelah. Dan inilah yang menjadi keprihatinan kita. Maka dari itu dengan segala macam upaya kita membentuk adanya wadah semacam ini. Kalau untuk lingkup kecil kita adalah Lumpang House. Dan kita juga bisa berselancar di grup-grup yang lain, di teman-teman yang lain yang di sini banyak sekali tokoh-tokoh kita yang dihadirkan di situ. Kalau kita memakai istilahnya ukuran secara keorganisasian, misalnya dengan baju kita, dengan lingkup kita, dengan orang-orang kita, maka kita tidak akan ragu. Ya. Tapi kalau kita berselancar di kamar sebelah atau di yang lain, monggo silahkan. Tapi juga sekedar referensi, yang penting harus hati-hati. Karena kalau untuk ukuran cek
tentang kualitas dan kapabilitas boleh ya narasumber. Kalau yang menghadirkan link kita atau channel kita, insya Allah kita milihnya juga nggak sembarangan. Amin, amin, Dan amin. kita juga stok banyak. Sekarang orang-orang alim yang muda bahkan yang tua, wah, masya Allah. Berarti Sekali. intinya gini, Dewahid, Ya. intinya yang masih pemula itu sah juga ya dengan metode ini. Kalau mengatakan sah untuk saat ini, Iya. dalam situasi pandemi yang seperti ini, saya kira ini adalah langkah yang tepat. Amin. Ya. Kita melebarkan sayap dengan cara seperti ini, karena kalau kita istilahnya proses belajar mengajar yang namanya ngaji ini secara normal kan kita juga melanggar aturan daripada pemerintah, dan itu juga tidak baik. Maka dengan cara seperti ini untuk sementara waktu, dalam arti pandemi ini belum selesai, ya dikatakan sah menurut saya, dan itu saya kira juga diamini oleh banyak orang. Iya, iya, iya. Kembali ke senior saya juga ini, Kiai Haji Gus Agus ya, Kiai. Pokoknya Gus Agus, pokoknya aku bebas lah aku ngomong. Ini bareng. Ya. Kalau kita kembalikan ke ranah bertentangan atau tidak dengan kaidah ngaji, Ya. gimana ini Gus? Nek jenengan kan dan ngomong biyen ya itu. Ya. Ketika kita harus hadap fortep dengan guru, hadap fortep dengan kiai, empat mata, apa caranya sorogan Sorogan, atau bareng-bareng bandungan itu, Ya. terus gimana ini Gus? Jadi sebenarnya kita kembali kepada kenapa kita hadir, ya, kita Iya. hadir seperti tadi disampaikan Mas Wahid tadi, ya kan. Ini karena sebagai termasuk ya kedaruratan dengan adanya pandemi ini. Tetapi walaupun sebenarnya kedaruratan ini juga sesuatu hal yang kita merasakan darurat ini udah lama, kemarin-kemarin. Cuma lek kroso kayak saiki gitu. Iya, iya, iya. Ini sebenarnya kita walaupun terlambat tapi kita tetap harus optimis, tetap bisa mewarnai kancah dunia maya ini. Oh iya, iya, Gus. Karena kan istilahnya apa? Udmun sabi la rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum bil amri billati hiya ahsan. Jadi karena memang di dunia maya itu wis warna-warna gitu kan. Jadi ada hoak, ada fitnah, ada apa. Nah, kita selama ini mungkin masih apa ya? Melawan itu bengok-bengok istilahnya gitu. Oh. Sedangkan kalau bengok-bengok itu nggak ahsan kayaknya. Ahsannya bagaimana? Ya ini lumpang ini hadir sebagai bentuk ahsan kita menanggapinya. Luar biasa, luar biasa. Nah itu. Nah insya Allah ini tidak keluar dari kaidah apa istilahnya Koridor pengajian ya, pengajian tidak keluar. Walaupun tetap kita sampaikan bahwa ketika pandemi ini sudah berakhir, jadikan media sosial seperti ini sebagai pendukung lah. Tetapi yang inti tetap kita ngaji secara langsung kepada live, ya. bopo guru kita itu utama. Jauh lebih utama. Itu jauh utama. Cuma seperti ini akan menjadi sarana pendukung. Ini ngeten iki lho, niki Gus berdua saja, monggo nanti dijawab. Ini saya juga sedikit ada kegelisahan ketika kita melihat anak-anak kita, generasi-generasi kita, jangankan SMP ya Gus. Wong sakniki lho sekolah do lewat handphone. Iya. Do lewat handphone dan itu sah-sah saja menurut pemerintahan gitu. Tapi kita tidak bisa mendidik emosi gitu. Iya. Kita tidak bisa mendidik emosi. Betul. Nah, terus menurut niki nggih adu pendapat nggih Gus, ora adu pendapat tapi kita saling share mawon nggih, saling share. Kedepannya harapan jenengan, harapan kita semua itu pripun lumpang ini? Harapan saya lumpang ini bisa menghadirkan kajian-kajian keilmuan, kajian-kajian tentang kemasyarakatan, tentang akhlakul karimah yang sebenarnya. Karena begini, kalau kita pengen nyari sing ngalim tok gitu,
ketoke Mbah Google paling alim. Nah, ya kan. Ketoke Mbah Google paling alim. Tapi kalau kita bicara masalah akhlakul karimah, Google nggak bisa memberikan apa-apa. Betul. Nah, oleh karena itu kita insya Allah dengan Lumpang ini menghadirkan kajian-kajian keislaman yang dengan penitik beratan pada akhlakul karimah, insya Allah kita pun ingin mewarnai bahwa yo ilmu yo akhlak itu penting. Itu dari saya. Ya karo urusan dunia bareng lho niki. Nah, ya urusan dunia dadi ora meng melulu ngeten iki lho nggih. Ya. Heeh. Nek jenengan gimana pandangan jenengan Kiai Wahid? Ya sangat setuju apa yang dikatakan Mas Kiai Agus. Jadi pada intinya Lumpang ini dibentuk atau terbentuk karena kondisi yang memaksa kita harus seperti ini. Jadi tidak ada kata terlambat. Lumpang akan kedepannya akan berkiprah mewarnai khazanah permedsosan ini dengan cara kita yang tentu saja sudah kita persiapkan tentang pembangunan akhlak maupun keilmuan yang di sini insya Allah tidak akan diragukan lagi. Amin. Ya, Jadi semua semoga akan seiring sejalan, artinya yo dunyane oleh, yo akhirate yo kecekel. Iya. Intinya seperti itu. Oke. Lumpang tadi ya, wah. Jadi moderator iki kan bingung kok, ya. Lumpang mau gawe tadi itu ya tempat tinggu ndeplok, gitu. Iya. Ndeplok. Chandra di muka. Nah, tinggu ndeplok, sing dideplok apa? Ya lumbunge. Lumbung itu menandakan sebuah keduniaan karena simpenan makanan tanda kemakmuran. Dan pangraos itu adalah urusan nurani atau jiwa. Urusan nurani atau jiwa gitu, akan bisa tercapai ketika kita kelebon ngilmu. Demikian siaran kami untuk panjenengan semua. Estu nggih, ampun ngantos kesupen. Dijempol, di-subscribe, kemudian bagikan itu kepada teman dan saudara-saudara kita semua. Nun sewu Gus, nyuwun dungane nggih niki selak ajeng ibadah sanesipun. Monggo. Mas Wahid mau. Wah, panjenengan Gus, monggo Gus. Nggih. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Tidak usah rangkum doa ini terus diselawat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad hamdan syakirin wa hamdan wafiqan. Amin. Ya rabbana lakal subhanak. Allahumma fir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayna shaghira. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al Lumpang min jami'i ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli jahli wa al-ghair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Dari saya cukup sekian. Selamat bertemu kembali dalam jam dan gelombang yang acara yang sama, tetap di channel kami Lumpang.